gogog, ade tagog. Apa artinya? Bagus bicaranya, bagus penampilannya. Ini yang disebut dengan pencitraan atau branding. Nah, branding itu atau pencitraan itu baik, tetapi kalau dilakukan tidak dengan keikhlasan itu akan luntur. Dia akan sampai pada titik jenuh dan titik lelah. Sehingga kalau berpolitik mencari brand, mencari citra, dia akan habis. Kenapa? Karena ada titik jenuhnya, ada rasa malesnya, kadang ada muka kita yang kecewa. Jadi politik yang terbaik dalam pandangan saya adalah mengikuti kata hati dan menjalankan mata hati. Kalau mengikuti kata hati dan menjalankan mata hati, maka kita akan senantiasa mampu mendengar, mesti suara itu tidak pernah diucapkan. Mampu melihat, mesti pandangan mata kita terhambat oleh tembok. Kenapa? Karena saya selalu meyakini betul bahwa hidup itu ada siklusnya. Ada siklus alam yang mengatur manusia. Menjadi kehendaknya Allah, dia digerakkan mau kemana dan akan kemana. Kadang ucapan kita di forum menimbulkan polemik dan keributan yang luar biasa. Tetap di balik itu ada hikmah yang besar dalam setiap ucapan dan perbuatan. Nah, saya sih melihat dari sisi brand publik ada kejenuhan yang luar biasa yang dialami oleh masyarakat kita. Terhadap apa? Terhadap slogan dan formalisme politik. Slogan dan formalisme politik itu seringkali terbalik dengan perilaku politik. Dan berbanding terbalik dengan kenyataan politik kehidupan masyarakat kita. Sehingga dalam posisi seperti ini, kita yang pernah mengikuti kuliah akademik, kita yang berada pada elit-elit partai, apa yang harus kita lakukan? Jangan membiarkan kepercayaan itu hilang. Karena apa? Kalau kepercayaan itu hilang, nanti mereka akan mempercayai pada orang yang bisa jadi orang itu lebih buruk dari kita. Untuk itu maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali secara bersama-sama, dan ini selalu menjadi spiritnya Partai Keadilan Sejahtera, yaitu kalau ingin mewujudkan keadilan dan ingin mewujudkan kesejahteraan, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali dengan cara membangun transparansi dan akuntabilitas. Transparansi apa? Menceritakan apa yang menjadi isi kandungan pekerjaan kita secara terbuka pada masyarakat. Maka di dunia media sosial ini sesungguhnya garis-garis politik kita ini sudah mulai kalah oleh masyarakat secara langsung. Omongan-omongan orang yang punya mimbar dan punya podium udah kalah dengan speak up publik yang spontan. Dulu media itu hanya dikuasai oleh orang yang punya media. Hari ini semua orang punya media. Orang di kampung hari ini bisa langsung speak up di TikTok. Pak Dede, iya jalan ke Tasik butut Pak Dede. Iya budak liwat Kabalungan. Eueuh jembatanana Pak Dede. Pak Dede iya di Sukabumi, iya jembatan gantung coplok Pak Dede. Ya Pak Dede ka sakola teh jauh lempang Pak Dede. Speak up ini bisa mengalahkan pidato resmi yang menyatakan berdasarkan data statistik yang kita miliki pendidikan sudah sukses. Berdasarkan data statistik yang kita miliki bahwa pembangunan infrastruktur sudah merata. Berdasarkan statistik yang kita miliki bahwa keadilan sudah dirasakan oleh semua tanpa membedakan perkotaan dan pedesaan. Bisa gugur oleh yang seperti ini. Kenapa? Realitas sosial ini bisa muncul dalam setiap detik dan setiap menit. Yang kedua adalah ucapan-ucapan elit yang memiliki latar belakang akademik, memiliki argumentasi ideologis, argumentasi filosofis dan sosiologis, itu bisa kalah dengan ucapan-ucapan spontan masyarakat yang apa adanya. Dan ini mempengaruhi gejolak berpikir publik dan menggiring dalam sebuah ritme dalam setiap waktu. Maka lahirlah yang disebut dengan algoritma. Kita boleh menentang algoritma itu, tetapi kita tidak bisa menyampaikan bahwa itu fakta yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Ada kegelisahan, ada ketidakadilan, ada harapan dan ada keinginan. Untuk itu saya berucap terima kasih pada forum ini, pada jajaran DPP PKS dan DPW PKS,
Provinsi Jawa Barat. Yang selama ini kawan-kawan di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PKS selalu memberikan otokritik secara halus dan terarah pada sebuah kebijakan strategis. Dan selalu mengingatkan saya pada apa yang harus menjadi arah kebijakan pembangunan. Dan yakinlah bahwa kepemimpinan yang saya miliki tidak punya vested interest jangka pendek. Saya tidak punya. Saya tidak punya kepemimpinan golongan. Saya tidak punya kepemimpinan elitis. Itu saya buktikan ketika saya jadi gubernur. Tidak ada yang namanya staf ahli dan tenaga ahli yang berangkat dari lingkaran politik saya. Jabatan-jabatan strategik yang termasuk komisaris segala macam saya lepas, biarkan publik yang menilai lewat sebuah sistem profesionalisme yang dibangun. Saya tidak bawa. Tidak ada di rumah saya sampai hari ini adalah tenaga ahli, tidak ada. Saya hanya mengikuti alur saja, bahkan saya sudah tidak pakai ajudan. Untuk apa? Karena saya pengen sehat. Kenapa pengen sehat? Biarkan saya buka pintu sendiri, biarkan saya cabut handphone sendiri, biarkan saya berjalan sendiri. Saya khawatir kalau nelpon nyuruh ajudan, buka pintu nyuruh ajudan, pakai sepatu nyuruh ajudan, saya takut stroke suatu saat. Kenapa? Tangan dan otaknya tidak terlatih untuk bergerak. Saya ingin belajar dari Pak Aher yang mengatakan, saya tetap naik Vespa agar apa? Agar otak kiri dan otak kanan saya seimbang. Itu. Ternyata sekarang seimbang, Pak Aher dan Bu Aher dua-duanya DPR RI. Nah, ini yang dimaksud sebenarnya. Sehingga kalau tadi Pak Ketua menyampaikan pada saya di WA sangat cepat, ya memang handphone saya hidup Pak. Itu tiap hari nih saya dapat lapor nih baru nih. Ini laporan dari pengacara Kanggub, alhamdulillah korban malpraktek di Kabupaten Sukabumi sudah mendapat kompensasi 450 juta. Saya punya 200 pengacara Pak, yang khusus mengadvokasi orang-orang miskin ketika bermasalah. Pagi-pagi sudah ada di depan rumah saya yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Dia bercerita warungnya mau bangkrut, saya asalnya dulu pengemis. Sekarang saya punya warung, tapi warung saya di Anyuk tidak pada bayar Pak. Saya bilang ikhlasin saja, kamu punya modal baru dengan catatan. Kamu kalau sudah maju jangan pernah nambah istri lagi. Kenapa? Sia doraka ka aing hiji ge encan sia nambah jadi 2. Saya itu memang handphone saya hidup. Ada juga yang WA, ini ada Kang Dedi I love you. Mung angges kolot sih aing. Ya handphone saya hidup Pak, dan saya merasa tidak enak kalau tidak menjawab WA itu. Artinya apa? Mau pahit, mau tidak, saya harus tetap menjawab. Kenapa? Karena politisi itu Pak tidak ada struktur Pak. Jabatan memang gubernur, tapi struktur sebagai politisi sama. Dan ciri khas sebagai politisi itu adalah menjalin persahabatan, menghormati orang siapapun dia. Agar apa? Agar kita tidak kehilangan teman. Jadi saya ke Kang Iwan selalu bilang, WA langsung, siap pimpinan, dilaksanakan. Dan ternyata Bapak sekarang jadi pimpinan. Itu bagian dari doa saya sebagian doa. Nah yang terakhir saya juga mohon maaf. Jadi kalau kata orang saya politik populis, selalu ingin mengambil citra-citra populisme, saya tidak. Kenapa? Karena saya punya jiwa kekeh Pak. Kalau sudah itu menjadi pikiran saya, menjadi orientasi saya, misalnya studi tour, orang demo segala macam, saya mah kekeh. Ini tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Kasihan banyak orang yang pinjam ke sana ke sini, saya sudah tahu. Saya kasihan juga rakyat-rakyat di kampung, kasihan juga orang berpenghasilan rendah, dan kasihan juga studi tour itu judulnya studi tour tapi isinya piknik. Dan kemudian kasihan juga guru selalu menjadi tudingan yang negatif bagi masyarakat. Saya kekeh itu Pak. Dan alhamdulillah yang kemarin saya sudah bertemu memberikan penjelasan, akhirnya tadinya katanya demonya mau besok, demonya juga sudah dibatalkan. Itu kekeh. Saya kekeh juga bahwa orang-orang harus sekolah daripada nanti ribut di media sosial, karena urusan sekolah itu 2 mata pedang. Kenapa? Kalau kemarin saya tidak membuka ruang yang boleh 50 orang,
tetap saja gubernur akan menjadi sasaran kemarahan. Kenapa? Karena 47.000 orang tidak terima sekolah. Dan itu kepala desa itu sudah bawa pasukan datang ke sekolah, nyamuk ke kepala sekolah, saya bangun tempat ini tanahnya dari saya, kenapa di kampung saya tidak diterima, aing mau urusan, kudu katerima kabeh. Pasti begitu Pak. Dan itu nanti akan ada video yang menggambarkan bagaimana orang berjalan dari rumah seperti kasus di Bogor 2 tahun yang lalu, diukur. Itu kan zonasinya katanya saya kurang 30 meter, ternyata lebih, ini cukup, ribut Pak. Nah akhirnya saya milih yang mungkin pilihan itu adalah pilihan buruk dari yang terburuk. Sudah, tambah kelasnya. Kemudian apa solusinya? Panas, tambah AC. Kemudian apa solusinya? Percepat pembangunan ruang kelas baru, percepat rekrutmen guru baru sehingga tahun depan mereka sudah kembali ke zona nyaman. Gak ada pilihan. Barak gak ada pilihan Pak, karena kenakalannya sudah dibunuh. Gak ada pilihan. Penyakitnya, Ibu Neti, penyakitnya anak-anak itu spilis, HIV. Gak ada pilihan bagi saya kecuali merubah dengan cepat, rubah mindset. Setelah itu, ini bahan kajian teman-teman. Apa? Setelah mereka pulih dan kemudian mereka menjadi anak-anak yang siap hidup dengan baik di lingkungan masyarakat, orang tuanya ada yang tidak datang menjemput. Ada yang anaknya depresi, nggak mau pulang ke rumah karena berhadapan dengan orang tua yang tidak nyaman, bertengkar dalam setiap hari. Akhirnya saya memutuskan, udah tinggal di provinsi, nanti ada unit-unit layanan, Anda kembali tempat di sini, bersekolah saja di Bandung, nggak usah pulang ke rumah. Sampai ada yang ngancam bunuh diri saya, kalau pulang ke rumah saya mau bunuh diri Pak Deddy. Ini rakyat kita. Dan ternyata relung itu sangat kuat, luar biasa. Dan itu hanya bisa dijalani dengan apa? Dengan kita rajin bermedia sosial, baca itu tiap hari, apa isi komen, apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi, sehingga saya lebih dulu cepat tahu dibanding dengan kepala dinas. Dan kemudian teman-teman di daerah boleh WA pada saya, Anda sampaikan apa problemnya, dan ini harus dilakukan. Dan ini akut, problem ini 54 juta penduduk di dalam sebuah wilayah yang hari ini orang tidak punya tanah untuk bangun rumah, dempet-dempet sempit-sempit, termasuk Ibu Neti. Hari ini apa yang terjadi pada anak-anak kita? Di rumah saya Pak, nauzubillah, hampir tiap hari orang mengadu minta dilindungi anak-anak di bawah usia 7 tahun, 6 tahun mengalami pelecehan seksual. Saya harus gerak cepat, koordinasi dengan Polda, dengan Polres, tangkap. Dan itu mohon maaf menodai agama kita. Sudah puluhan yang dilakukan oleh oknum guru ngaji atau pimpinan pondok. Dan itu banyak di tempat saya, catatannya sangat banyak. Nah ini harus segera, berarti ada problem sosial yang akut, yang harus diselesaikan. Kenapa? Apa sih ini penyebabnya? Rata-rata yang mengalami itu adalah ibunya yang pergi menjadi tenaga kerja luar negeri. Anaknya dititipin di kakeknya, dikerjain oleh kakeknya, dititipin di pamannya, oleh pamannya. Kemudian bentuk rumah Pak, bentuk rumah yang tanpa kamar lagi, mereka tidur di situ bareng, itu juga menimbulkan problem. Sehingga saya ngomong tentang keluarga berencana, tentang rehab rumah segala macam. Ini problem, anak-anak tergeletak di situ, kakeknya tidur di sini, ini problem. Yang ngadu itu udah ribuan yang korbannya, apalagi yang tidak ngadu banyak sekali. Dan ini misi dakwah kita, misi gerakan-gerakan yang dilakukan untuk segera merecovery dan mengobati hati-hati yang terluka ini bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita sudah mendeklir diri bahwa Jawa Barat ini adalah provinsi yang memiliki spirit religiusitas. Jangan sampai religiusnya bertentangan dengan kenyataan dalam lingkungan masyarakat kita. Semoga kerangka berpikir ini menjadi kerangka pijak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton videonya. Seperti biasa tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Kang Deddy Mulyadi, yang mana Gubernur Jawa Barat diundang oleh Partai Keadilan Sejahtera ya, atau PKS. Yang mana di situ kita tahu ya bahwa PKS itu ya termasuk partai pendukungnya Bapak Anies ya, atau bisa dibilang waktu itu bukan partai Kang Deddy, karena partai Kang Deddy adalah partai Golkar, Golkar ya kalau nggak salah ya.
Ya seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ya Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat teman-teman ya menghadiri undangan dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ya, yang mana di situ basicnya pendukung Pak Anies Baswedan kalau nggak salah ya Pak Anies Baswedan, dan rata-rata di situ pendukungnya Abah atau anak Abah ya. Tetapi dengan legowo Kang Deddy datang dan menyampaikan pidato yang begitu bermakna ya, sampai semuanya pun ikut terdiam ya. Emang bener-bener Kang Deddy ya teman-teman ya, dihargai dimanapun ya dia berada ya, Masya Allah. Harus kita ya sedikitlah kita mencontoh ya, mudah-mudahan kita bisa mencontohnya ya gitu teman-teman ya. Ya apakah karena dia akan didukung semua pihak ketika nanti di 2029 ya, kita berdoa saja ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga sehat selalu bapak-bapak ibu-ibu dimanapun berada ya. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.